Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Isani Mazalfi. Kali ini kita akan masuk ke chapter 10, di mana kita akan membahas terkait bagaimana akuisisi, disposisi dari properti, plant, dan equipment. Nah, pada chapter 10 ini kita akan membagi menjadi beberapa video. Oke, baiklah. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari nantinya. Oke, yang pertama, investasi di dalam aset jangka panjang ini seperti properti, pabrik, dan peralatan ini merupakan elemen penting dalam banyak laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, seiring dengan penelitian dan pengembangan, investasi ini mendorong banyak perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Nah, informasi terkait dengan properti, pabrik, dan peralatan yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan perusahaan itu secara langsung dia mempengaruhi item-item seperti total aset, biaya penyusutan, arus kas, dan laba bersih. Akibatnya, perusahaan harus berhati-hati terkait pengeluaran untuk capital expenditure ini. Nah, properti pabrik dan peralatan ini didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau properti pabrik dan peralatan ini disewakan kepada orang lain atau diharapkan juga digunakan lebih dari satu periode. Properti pabrik dan peralatan ini aset yang memiliki sifat tahan lama atau biasa kita sebut sebagai aset tetap. Nah, karakteristik utamanya adalah yang pertama, dia digunakan di dalam operasi. Dia bukan untuk dijual kembali. Jadi, sebuah aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal suatu perusahaan diklasifikasikan sebagai properti pabrik dan peralatan. Misalnya nih, bangunan menganggur dan diniatkan bukan untuk digunakan di dalam operasi bisnis normal, maka dia dicatat sebagai investasi. Atau aset tetap yang dimiliki dengan kemungkinan adanya kenaikan harga, misalnya tanah yang disiapkan, tapi untuk mengharapkan adanya kenaikan harga, maka itu juga diklasifikasikan sebagai investasi, bukanlah suatu aset tetap. Selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan itu diklasifikasikan secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, dia bersifat jangka panjang dan biasanya itu didepresiasi atau disusutkan. Nah, mengapa demikian? Karena beberapa aset ini digunakan dalam waktu tahun yang panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode terkait melalui biaya penyusutan. Pengecualiannya itu adalah tanah. Nah, di mana tanah ini dia tidak mengalami adanya penyusutan. Mengapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa, tulis di kolom komentar ya. Nah, pengecualiannya karena tanah itu tidak terjadi penurunan nilai materialnya, kecuali memang terjadi penurunan nilai material seperti menurunnya kesuburan tanah pertanian, misalnya ini tanah di tempat pertanian yang kita menggunakan tanah tersebut untuk menghasilkan produk kita, maka kita mencatat adanya penyusutannya. Kemudian aset ini harus memiliki substantif fisik atau dia berbentuk, ada nampak bentuknya. Jadi kecuali misalnya aset tidak berwujud. Jadi dia berbeda dengan aset tidak berwujud. Apa contohnya tuh? Ada hak paten atau goodwill. Nah, ini dia contohnya include ada tanah, bangunan, dan peralatan lainnya seperti mesin furniture. Oke. Di dalam kita menilai suatu properti pabrik dan peralatan itu, sebagian besar perusahaan dia menggunakan biaya historis. Nah, biaya historis itu dia menghitung
Kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan membawanya hingga siap digunakan. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut hingga dia siap digunakan. Nah, secara umum perusahaan melaporkan biaya tersebut mencakup yang pertama itu ada harga pembelian. Harga pembelian ini termasuk itu ada pajak dan diskon penjualannya. Terus yang kedua, biaya yang dapat dikeluarkan untuk membawa aset hingga sampai ke tempat perusahaan tersebut dan biaya lainnya hingga aset tersebut dapat digunakan. Jadi semua biaya untuk membawa dia ke aset hingga dapat digunakan. Apa nih contohnya, Bu? Nah, misalnya gini nih, teman-teman mau beli laptop. Nih, mau beli laptop digunakan untuk 5 tahun mendatang. Maka dia dikategorikan sebagai aset tetap. Bukan untuk dijual kembali, karena teman-teman misalnya di perusahaannya bukanlah berada di bidang jual beli laptop, tapi laptop digunakan dalam proses produksi. Nah, karena lagi ada diskon 10-10 nih, beli nih di e-commerce, misalnya di Shopee, terus dapat potongan diskon 10-10, terus ada ongkos kirim dari tempat beli ke tempatnya teman-teman semua. Kira-kira teman-teman udah bisa hitung ya, berapa biayanya dan biaya historis laptopnya ada apa aja? Yaps, benar banget. Jadi termasuk dari biaya laptopnya sendiri, pajaknya jika ada, dikurangi sama diskon tadi, terus ditambah sama ongkos kirim. Terus taunya pas nyampe rumah, ini laptop belum bisa dipakai nih. Karena belum bisa dipakai, bawa lagi ke tempat abang-abang laptop, minta diinstalin A, B, C, D, E, F, G aplikasi yang dibutuhkan. Nah, semua biaya yang dikeluarkan tadi hingga teman-teman bisa menggunakan laptop tersebut dimasukkan ke dalam biaya historisnya. Nah, perusahaan itu dia menilai aset tetap pada periode berikutnya menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar atau revaluasi. Nah, perusahaan dapat menerapkan metode ini kepada semua item properti pabrik dan peralatannya. Nah, sekarang kita masuk gimana kita akan kulik masing-masing dari aset tadi. Yang pertama kita akan tahu nih bagaimana terkait cost of land, tanah. Apa aja sih biaya yang masuk ke dalam biaya perolehan tanah tersebut? Apa aja teman-teman? Semua biaya. Balik lagi ke dasarnya tadi ya, dasar dari historical cost bahwa semua pengeluaran yang kita keluarkan untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya hingga tanah tersebut siap digunakan dihitung sebagai biaya tanah tersebut. Nah, misalnya nih teman-teman beli tanah dan membangun toko baru, membeli tanah untuk membangun toko baru. Nah, biayanya itu mencakup yang pertama udah pasti ya, harga beli dari tanah tersebut. Terus yang kedua ada closing cost. Closing cost itu seperti biaya notaris, biaya sertifikat, apa jual beli, BPHTB, PPH, PPAT, PPNBM, dan biaya balik nama. Terus yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan tanah sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Misalnya nih, tanahnya sedang ada banyak pohon sehingga butuh dibersihkan. Nah, itu biaya sewa traktor semuanya kita masukkan ke dalam cost of land-nya. Terus habis itu ditimbun sesuai dengan tinggi, misalnya harus sesuai dengan tinggi jalan, maka biaya penimbunan itu masuk ke cost of land. Terus penggalian, hingga semua hal tanah tersebut siap digunakan. Nah, di dalam cost of grading, filling, draining, and clearing ini, ada misalnya teman-teman beli tanah dalam kondisi di atas tanah tersebut ada bangunan, bangunan lama yang nggak mungkin digunakan sehingga harus dirobohkan
untuk bisa tanahnya digunakan membangun toko. Nah, biaya untuk membongkar bangunan lama tersebut kita masukkan ke dalam cost of land ini. Nah, kemudian ternyata hasil dari bongkaran tadi itu bisa dijual. Nah, jika bisa dijual, itu dia termasuk ke pengurang dari cost of land karena jualan dari bongkaran bangunan lama tadi, misalnya kayak kayu-kayu lama itu dijual menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dia mengurangi cost of land-nya. Kemudian yang termasuk dalam cost of land juga ada asumsi. Misal nih, tanah ini dibeli dalam kondisi digadai, sehingga pada saat membeli tanah tersebut timbul biaya tambahan untuk menebus gadai dari tanah tersebut. Nah, biaya untuk menebus gadai ini dihitung menjadi biaya tanah tersebut. Terus yang kelima, perbaikan lahan tambahan yang umurnya tidak terbatas seperti tanah ini kita tambahkan di depannya ada trotoar, dikasih lampu jalan, selokan, kemudian sistem drainase, yang mana pembangunan yang tadi itu dipermanen di alam dan digunakan oleh khalayak banyak. Nah, biasanya ini dirawat lebih lanjut nanti oleh pemerintah daerah atau orang di lingkungan sekitar karena dia dipakai bersama. Nah, biaya-biaya seperti trotoar, lampu jalan selokan, dan sistem drainase tadi kita bebankan ke akun tanahnya sebagai cost of land-nya. Nah, kemudian nih misalnya di dalam proses pembersihan tanah tadi, timbul biaya perbaikan dengan umur yang terbatas. Misalnya itu jalan masuk pribadi untuk ke tanah kita, jalan setapak, pagar, tempat parkir. Nah, itu masuk ke akun land improvement, bukan lagi menjadi cost of land-nya. Dan biaya ini didepresiasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya. Nah, umumnya tanah itu bagian dari aset, namun balik lagi kita harus tanya nih ke manajernya. Pak, misi numpang tanya. Apa tuh kamu banyak tanya nih? Gitu. Ya Pak, ini tanah kita beli tujuannya buat apa ya Pak? Loh kenapa gitu? Iya Pak, ini tanah mau disimpan aja, mau langsung dibangunin toko, apa nunggu harganya naik? Nah gitu. Nah jika tanah tersebut tujuan dimiliki untuk spekulatif, alias untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang, menunggu harga tanah naik hari Senin. Nah, kalau dia mau menyimpan tanah ini untuk menunggu harga yang naik, maka perusahaan mengklasifikasikan tanah tersebut sebagai investasi. Berbeda halnya jika ternyata teman-teman bekerja di perusahaan real estate di mana dia itu jual beli tanah. Kalau jual beli tanah, maka tanah tadi diklasifikasikan sebagai inventory atau persediaan gitu. Lanjut kita ngitung bagaimana cost of building bangunan. Nih, bangunan yang akan kita bangun itu biayanya masuk apa aja? Biayanya balik ke dasar tadi bahwa mencakup semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan akuisisi atau konstruksinya. Biaya itu termasuk yang pertama itu yang pasti material, terus labor, tenaga kerjanya, kemudian overhead yang timbul selama konstruksi. Dan juga biaya profesional serta izin-izin bangunan untuk membangun bangunan kita. Nah, umumnya perusahaan itu kan dia mengontrak orang lain untuk membangun gedung mereka, maka biaya itu dimasukkan ke dalam cost of building.
Perusahaan dia menganggap semua biaya yang kita keluarkan itu, mulai dari gali hingga penyelesaian terakhir, itu merupakan biaya pembangunan tersebut. Kemudian bagaimana dengan cost of equipment? Nah, dalam akuntansi, uh, equipment ini seperti perlengkapan kantor, mesin, furniture, perlengkapan pabrik, dan ya aset lainnya itu merupakan contoh dari equipment tersebut. Nah, biaya dari equipment ini balik lagi ke dasar tadi bahwa harga pembelian, kemudian biaya pengangkutan, atau biaya lainnya terkait dengan proses pemindahan, kemudian asuransi selama dia di perjalanan, kemudian biaya khusus jika ada diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, hingga biaya uji coba. Jadi semua biaya mulai dari proses membeli hingga equipment ini ready untuk digunakan, semuanya termasuk ke dalam cost of equipment tersebut. Nah, sekarang kita coba tes dari pemahaman teman-teman tadi. Misal, silahkan ini diklasifikasikan dia termasuk ke mana. Yang pertama, uang yang dipinjam untuk membayar kontraktor bangunan dalam menandatangani nota. Ya, itu masuk mana? Yeps, itu notes payable. Kemudian pembayaran untuk konstruksi yang menggunakan wesel, itu masuk mana? Ya, itu masuk ke cost of building. Kemudian, biaya penimbunan dan pembukaan lahan. Udah ada kita bahas tadi. Dia masuk mana? Ya, itu masuk ke land. Kemudian, biaya pajak real estate yang menunggak atas properti yang dibeli sehingga ditanggung oleh pembeli. Masuk ke? Ya, masuk ke land-nya. Kemudian premi asuransi selama 6 bulan untuk konstruksinya. Nah, asuransi terhadap gedung untuk proses konstruksi masuk ke cost of buildings. Next, pengembalian premi asuransi karena konstruksinya selesai lebih awal. Jadi dapat uang kembali. Masuk ke? Ya, dia merupakan pengurang dari cost of building. Arsitek, biaya arsitek untuk gedung. Masuk ke? Ya, masuk ke cost of building-nya. Kemudian biaya real estate yang dibeli sebagai lokasi pabrik. Tanahnya 200.000, bangunannya 50.000. Itu masuk ke cost of land. Lanjut, biaya komunikasi yang dibayarkan, biaya komisi yang dibayarkan kepada agen real estate kita. Masuk ke cost of land. Biaya meratakan dan memindahkan bangunan masuk ke land juga, karena hingga tanah itu ready digunakan. Pemasangan pagar. Nah, pagar tadi masuk mana? Ya, masuk ke land improvement, karena pagar digunakan untuk diri sendiri, kecuali pagarnya digunakan oleh orang banyak dan dikelola nanti oleh pemerintah, baru dia masuk ke land saja. Next, hasil dari pendapatan bangunan yang dibongkar, termasuk ke? Ya, pengurang dari land tersebut. Bunga yang dibayarkan untuk pinjaman pembangunan tadi. Kita minjam uang untuk pembangunan, ada bunganya. Bunganya masuk ke cost of? Ya, masuk ke cost of buildings-nya. Kemudian biaya tempat parkir dan jalan masuk. Tadi dia masuk ke? Ya, masuk ke land improvement.
Kemudian, udah klik nih, biaya penanaman pohon permanen. Karena dia bakal permanen, maka masuk ke land. Kecuali pohonnya nanti dalam beberapa tahun mau dihabiskan, maka dia masuk ke land improvement. Next, biaya penggalian gedung baru, excavation cost, masuk ke building, karena untuk buildingnya. Kecuali excavation-nya untuk tanah, maka dia masuk ke land. Nah, gimana nih terkait dengan pembangunan sendiri tadi? Terkadang perusahaan itu dia membangun asetnya sendiri, di mana kalau bangun sendiri tidak ada harga beli atau harga kontraknya, sehingga perusahaan dia harus mengalokasikan biaya dan pengeluaran hingga aset tersebut selesai dibangun sendiri. Nah, kalau semisal untuk biaya material dan tenaga kerja langsung, tentu itu mudah dihitung. Nah, gimana dengan biaya tidak langsungnya? Karena ini mengakibatkan masalah khususnya. Jadi kalau material and direct labor itu gampang untuk ditelusuri. Terkait dengan overhead nih, gimana nih? Nah, dia ada untuk terkait dengan penanganan biaya overhead nih, ada bisa pilih salah satu dari dua cara ini. Yang pertama, itu menetapkan tidak ada biaya overhead tetap untuk biaya aset yang dibangun, di mana argumen ini bahwa overhead umumnya bersifat tetap. Nah, diasumsikan bahwa perusahaan tetap memiliki biaya ini terlepas apakah perusahaan membangun aset atau tidak. Yang kedua itu menetapkan sebagian dari semua overhead itu untuk proses konstruksi ini, di mana mengasumsikan bahwa biaya itu melekat pada semua produk dan aset yang sedang dibangun. Nah, jika overhead yang dialokasikan ini menghasilkan pencatatan biaya konstruksi yang melebihi biaya yang akan dibebankan, maka perusahaan harus mencatat kelebihan overhead tersebut sebagai kerugian periode daripada mengkapitalinya. Mengapa? Karena di dalam proses konstruksi ini, perusahaan tidak boleh mencatat adanya laba atas pembangunan sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk video pertama. Nanti untuk video kedua kita akan lanjutkan terkait dengan biaya bunga selama konstruksi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.